kan aneh gitu ya. Jadi gunakan ketika tidak berdistribusi normal atau tidak memenuhi syarat asumsi. Jadi chi-square itu salah satu alat untuk menguji tatkala datanya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau datanya berdistribusi normal ya, ngapain juga pakai chi-square? Pakailah regresi, korelasi juga jangan korelasi juga jangan sama. Ada dua macam ya. Ada yang Spearman, ada yang Pearson, tergantung. Jadi jangan sampai klik 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 klik. Nah, nanti salah ke sananya. Oke, selanjutnya catatan penting, keputusan berdasarkan uji normalitas, ya, hal-hal yang seperti itu. Jadi tujuan akhirnya adalah memilih metode analisis yang tepat untuk mendapatkan hasil yang penelitian yang valid, reliable, dan dapat dipertanggungjawabkan itu. Ya teman-teman bukan hanya sebatas nanti di sebelah kita belajar uji validitas, di sini sudah belajar terkait dengan lewatan uji validitas. Jadi dua-duanya beriringan berjalan bareng-bareng. Oke, selanjutnya output uji normalitas. Nah ini, seperti yang tadi saya bilang ya. Ini contohnya ada yang Kolmogorov ya, dan Shapiro, histogram, dan lain sebagainya. Ada Kiki plotnya gitu. Itu minimal 4 hal, teman-teman. Jadi tinggal interpretasikan datanya gitu ya. Nanti bagaimana menggunakan metode A, B, C, dan D-nya gitu. Tinggal dijelaskan saja terkait untuk menjelaskan ini baru normalitas loh, belum uji yang lainnya. Tapi salah satu hal yang memang bisa melihatkan Anda akan menganalisis pakai apa gitu ya. Berarti kalau misalkan ternyata Pak gaya misalkan mahasiswa deh gitu ya, pakai uji SEM, eh, misalkan eh, Structural Equation Model, misalkan ya pakai SEM. Itu kan langkah terakhir, langkah selanjutnya setelah berbicara statistik yang agak rumit lah, misalkan regresi ganda dan lain sebagainya pakai SEM. Tapi datanya tidak normal, wah udah menyesatkan gitu, ya nggak usah dibuka lagi gitu ya. Tinggal di kesimpulan cuma dua. Apa yang Anda mau apain gitu? Datanya salah, jadi mau nganalisis dengan analisis yang lain atau mau mau penelitian ulang kan gitu mungkin dosennya nanya. Kamu Anda mau penelitian ulang atau mau nganalisis ulang? Itu pilihannya gitu. Karena yang Anda sajikan ini salah. Kan gitu ya. Ya. Keterkaitan dengan analisis lanjut. Uji normalitas adalah pondasi penting sebelum melakukan analisis statistik lanjutan ya. Jadi dari mulai kuesioner, nah kuesioner kan di mata kuliah sebelah gitu ya. Ada observasi, eksperimen, data sekunder gitu ya. Lalu input ke pengolahan data, coding data, data cleaning, sama handling missing datanya seperti apa gitu. Lalu ujilah secara normalitas dengan 4 metode tadi gitu ya. Coba lihat normal, enggak. Normal pakai apa? Tidak normal pakai apa? Itu ya. Jika normal, oke, normal lah misalkan. Uji hipotesisnya pakai bla 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 bla. Uji regresinya pakai apa atau pakai Amosem-nya seperti apa. Nah, itu yang memang interpretasinya nanti ke sana akan bermanfaat dan akan lebih berguna. Jadi, saya tutup nih. Oh, udah nutup lagi ya. Normalitas data adalah gerbang awal sebelum analisis statistik yang lebih kompleks. Jadi, nanti saya akan kasih ya kasih apa kasih latihan gitu ya, nanti akan dikasih latihan di pertemuan sekian, tolong uji datanya dibuat, tolong datanya dinormalisasi atau datanya coba analisis apa normal atau tidak. Kalau misalkan di sini ada mahasiswanya ada berapa, kemarin kan biasanya yang hadir 30-an ya, berarti saya akan bikin 15 data gitu ya, akan 15 data, dan ya silahkan dikerjakan secara maksimal secara berpasangan. Oke, jadi kondisinya adalah bahwa memang gerbang menuju analisis lanjutan, Advanced Statistical Analysis. Jadi kondisinya tujuan akhirnya memahami data, ya supaya datanya paham. Di pertemuan kedua supaya betul-betul paham teman-temannya. Sama ini juga akan lebih paham lagi dengan, oh ternyata normal dan tidak normal itu penting. Betul ya? Supaya apa? Supaya melihat apakah Anda melakukan uji menggunakan apa gitu ya. Jadi nanti akan terlihat tuh apakah parametrik
atau non parametrik. Itu banyak banget ya gitu ya. Di buku-buku statistik itu seperti itu. Oke, baik. Masih ada 5 menit, teman-teman. Ya, Bisi Bade ada yang memang... oke, Bade Bisi ada yang mau ditanyakan, silahkan. Dan kondisinya mudah-mudahan nanti ini bisa menjadikan bahan buat teman-teman ya. Untuk satu atau langkah yang kedua setelah yang kemarin. Kemarin itu kan terkait dengan data. Sekarang adalah distribusinya, datanya seperti apa. Sehingga nanti setelah distribusi data, kemungkinan besar akan melihat teman-teman akan masuk ke mana gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi nanti eh mungkin apa sih? Tatkala misalkan masuk ke analisis yang selanjutnya sudah masuk, maka saya akan kasih datanya gitu ya. Setelah datanya sudah, nanti silahkan langsung dieksekusi. Apakah datanya berdistribusi normal